Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Yesus baik, Yesus baik. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Engkau berikan bagi kami Bapa. Roh Kudus, penuhi setiap hati kami. Biar di setiap langkah-langkah kami Tuhan, kami akan selalu mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus.
Kau yang layak ditinggikan, Kau yang termasmur, Kau yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa punya Tuhan seperti Engkau, punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Meskipun kadang kami seringkali mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang setia. Saat ini Tuhan, kami rindu merenungkan firman-Mu. Roh Kudus berikan kami hikmat, agar kami bukan hanya mendengar, tetapi kami dapat menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Saya menyapa seluruh keluarga HCC dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya hari ini saudara bersuka cita. Hari ini adalah hari yang baru. Dan percayalah bahwa berkat Tuhan yang baru ada bagi saudara. Puji Tuhan. Saya berdoa biar saudara tetap melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Meskipun keadaan di sekeliling kita, keadaan di negara kita, keadaan di kota kita mungkin saat ini sedang tidak baik, tetapi saya percaya bahwa tangan Tuhan selalu melindungi kita, menuntun kita, dan membawa kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Engkau Tuhan yang selalu memegang tangan kami dan melindungi kami. Mari tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, dan percayalah hati yang gembira adalah obat. Oleh karena itu, tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Dan saya percaya saudara akan tetap sehat dan dilindungi Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini saya akan share tentang lukisan pikiran. Lukisan pikiran. Mengapa saya katakan lukisan pikiran? Karena pikiran kita seperti lukisan. Apa yang tercoret atau tergambar di sebuah lukisan akan sangat terlihat jelas. Saya mau mencoba sebuah eksperimen. Saya pernah melakukan ini sebelumnya. Saya ingin mengulangi eksperimen yang saya ingin lakukan ini. Jika saya berkata, dalam 15 detik ke depan, tolong untuk jangan pikirkan atau bayangkan seekor monyet. Tolong jangan bayangkan bentuk seekor monyet. Jangan bayangkan warnanya seekor monyet. Jangan imajinasikan tingkahnya monyet. Tolong jangan. Hapus dari pikiran saudara tentang monyet. Pasti hal yang pertama muncul dan akan melekat di pikiran saudara adalah seekor monyet. Mengapa seperti itu saudara? Karena pikiran kita tidak didesain seperti itu. Pikiran kita tidak bisa saudara katakan sesuatu kemudian saudara bilang jangan pikirkan itu. Tetapi pikiran kita bekerja seperti lukisan. Jika saudara melukis seekor monyet, kemudian saudara silang atau saudara coret, akan terlihat bahwa gambar monyet dan gambar silang atau jangan dipikirkan. Tetapi monyet itu akan tetap kelihatan. Pikiran kita bekerja seperti sebuah lukisan. Jadi kita perlu tahu bahwa bagaimana cara pikiran kita bekerja untuk kita dapat mengendalikan pikiran kita. Paulus tahu persis cara kerja pikiran kita. Makanya dalam Filipi 4 ayat 8 dia tidak berkata bahwa jangan pikirkan yang negatif, jangan pikirkan percabulan, jangan pikirkan hal yang jorok, jangan pikirkan hal yang jahat. Tetapi Paulus berkata sebaliknya di Filipi 4 ayat 8 dia berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus tidak mencoba mengatakan hal negatif atau hal sebaliknya, tetapi dia mengarahkan kita untuk memikirkan hal yang baik. Maka otomatis kita tidak memikirkan hal yang jahat. Tetapi kalau kita selalu memikirkan hal yang jahat atau hal yang buruk, dan kita pikir bahwa ini buruk, jangan dipikirkan. Bukan begitu cara kerja pikiran. Justru hal yang buruk yang akan terulang dalam pikiran kita. Hari-hari ini kita mendengar berita, kita mendengar media massa, kita mendengar sosial media tentang banyak hal yang terjadi yang membuat kita ketakutan, yang membuat kita hilang damai sejahtera. Tetapi dari firman Tuhan ini kita harus belajar bahwa kita perlu mengendalikan pikiran kita. Dengan cara apa? Bukan dengan cara kita nonton terus kita bilang saya mau melupakan ini, bukan. Tetapi dengan mari kita menggemakan
firman Tuhan dalam pikiran kita. Mari kita merenungkan setiap janji Tuhan. Mari kita ingat kembali janji Tuhan. Mari kita pikirkan yang benar, yang manis, yang sedap didengar, hal yang mulia, hal yang suci. Mari kita pikirkan hal seperti itu. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 13, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku." Setiap kita pasti pernah melakukan kegagalan atau kesalahan di masa yang lalu. Bahkan mungkin kita punya aib di masa lalu. Kita punya kesalahan dan kegagalan, kita punya hal-hal yang buruk di masa lalu yang ingin kita tinggalkan. Tetapi kita sering merenungkan kesalahan kita di masa lalu sehingga itu yang terpaut di pikiran kita. Akhirnya kita susah untuk melangkah. Atau tidak, ada kesempatan di depan mata, tapi kita merasa kita tidak layak untuk menerimanya. Ada kesempatan di depan mata, kita merasa minder dan merasa bahwa ini bukan untuk saya tidak mungkin bisa. Pemikiran seperti itu yang menggema di pikiran kita. Saya ingin saudara, kita mengarahkan pandangan kita kepada janji Tuhan. Kita mengarahkan pandangan kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan melupakan semua kesalahan dan kegagalan di masa lalu. Masa lalu biarlah jadi masa belajar. Tetapi jangan sampai kesalahan dan kegagalan, bahkan hal yang memalukan di masa lalu kita, menahan kita untuk bisa melangkah maju ke depan. Bagaimana caranya meninggalkan masa lalu kita? Dengan cara memikirkan masa depan. Dengan cara memikirkan janji Tuhan. Bahwa rancangan yang ada padaku adalah rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh pengharapan, rancangan yang gilang gemilang, rancangan yang luar biasa, yang besar yang ada padamu. Pikirkanlah semuanya itu. Jika hari ini saudara masih terkekang dengan masa lalu saudara, dengan kesalahan saudara, dengan kegagalan saudara di masa yang lalu, membuat saudara tidak berani untuk memulai kembali, tidak berani untuk mengambil tindakan, untuk mengambil langkah. Saya mau bilang sama saudara bahwa masa lalu biarlah jadi masa belajar. Dan berhentilah untuk mengulang-ulang kesalahan saudara di masa yang lalu. Dan mari arahkan pikiran dan pandangan saudara kepada Tuhan. Dan percaya bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Percaya bahwa Tuhan sedang ingin bawa kita naik. Tuhan ingin kita level up tahun ini. Tetapi kita perlu untuk meninggalkan semua hal yang menahan kita untuk level up. Saya berdoa biar firman ini menguatkan saudara dan meyakinkan saudara untuk mengambil langkah untuk bisa level up di tahun ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami rindu Tuhan mengalami perubahan dalam hidup kami. Kami rindu ada progres. Kami rindu ada level up dalam kehidupan kami. Tetapi terkadang Tuhan, masa lalu, kesalahan dan kegagalan kami sulit untuk kami lupakan. Sulit untuk kami tinggalkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa saat ini bagi setiap jemaat-Mu yang menyaksikan, yang mendengarkan saat teduh kali ini. Di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang memulihkan setiap hati. Engkau Tuhan yang menguruskan setiap pikiran. Engkau Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk tetap menatap masa depan yang sungguh ada itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, masa depan yang terbaik Engkau sediakan bagi setiap kami. Kami tidak mau lagi terkekang oleh masa lalu kami, tapi kami mau jadikan masa lalu menjadi masa belajar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi ini dan kami menyerahkan sepanjang hari ini semua aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.